Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita mulai ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam agenda rutin kita, yaitu kuliah subuh pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat salam pada junjungan kita suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan kuliah subuh, di mana pada pemateri kali ini kita kedatangan tamu untuk membawakan materi, yaitu Dr. Randika Rafli, SPOng Rat, dengan topik radioterapi, what Suryan need to know. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu JP, trainee serta PPDS dan dokter muda yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Dr. Randika untuk menyampaikan materinya. Pada Dr. Randika kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan slide-nya ya, Dika? Sudah, Dok. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari ini Bapak-bapaknya, Bapak Ibu para DPJP Bedah dari M. Jamil dan PPDS ilmu program studi Bedah, Dr. Yopi, dan DPJP lain yang ini tidak kelihatan oleh saya yang hadir hari ini, dan juga teman-teman dari peserta PPDS Bedah. Nah, saya dapat informasi dari kegiatan ini dari Mufti 2 hari yang lalu. Jadi waktu itu Mufti minta ilmu yang dibutuhkan oleh dokter bedah. Jadi karena audiens kita relatif homogen ya, saya coba untuk spesifikkan radioterapi itu kebutuhannya untuk dokter bedah apa saja. Sebelumnya mungkin mohon maaf kalau ilmunya ada yang kurang atau ada apa, karena baru selesai tadi malam dikerjakan PowerPoint-nya. Tapi kalau ada yang butuh nanti kita akan lakukan diskusi. Jadi saya coba untuk mengumpulkan apa-apa saja sih informasi yang rasanya dibutuhkan oleh dokter bedah mengenai untuk radioterapi. Yang pertama itu tentu pengenalan tentang radioterapi dulu. Kita harus tahu dulu radioterapi secara sekilas ya, untuk bisa membahas bagaimana kolaborasi nanti dari bedah dan radioterapi. Yang dalam kuliah kali ini yang kita bahas ada terminologi, jenis, teknik, dan dosis radioterapi, bagaimana cara kerjanya, kemudian radiosensitivitas pada berbagai jenis kanker dan juga berbagai jenis organ, kemudian bagaimana terapi bedah, radioterapi, dan sistemik ini bisa mengendalikan sel kanker, kemudian bagaimana kita mengoptimalisasi terapi multimodal, yang pembedahan, radioterapi, dan sistemik, prinsip-prinsip dalam pemilihannya, kemudian tambahan ini ada bagaimana radioterapi untuk kasus-kasus benign tumor dan non
malignansi. Nah, secara terminologi mungkin perlu diluruskan dulu karena di lapangan sering ketemu bahwa teman-teman sejawat para dokter-dokter yang tidak mengerti atau salah paham dengan radioterapi. Yang pertama itu adalah bidang ilmunya adalah radiation onkologi atau onkologi radiasi. Itu adalah bidang ilmunya. Sedangkan radioterapi sendiri adalah tindakannya. Jadi itu untuk membedakan ya. Jadi cabang ilmunya adalah onkologi radiasi. Nah, yang sering salah juga dari sering dapat informasi dari kawan-kawan teman sejawat, kadang-kadang dapat WhatsApp, ini apa sih bacaan CT scan-nya? Ini apa bacaannya? Jadi radioterapi itu kami bukan cabang ilmu radiologi sebenarnya. Radioterapi itu adalah cabang ilmu onkologi. Cabang ilmu onkologi. Jadi onkologi itu ada 3 yang utama ya, onkologi surgeon, onkologi medik, dan onkologi radiasi. Kami adalah bagian yang memegang untuk dari radiasinya. Terapinya adalah radioterapi. Jadi apakah bisa onkologi radiasi baca imaging? Bisa, sama seperti bedah saraf pintar baca imaging otak ya misalnya. Atau seperti bedah digestif pintar baca imaging abdomen misalnya. Tapi kita tidak bisa memberikan ekspertis dari bacaan itu, tidak diberikan kewenangan untuk melakukan ekspertis. Dan orangnya adalah radiation onkologi. Jadi kita adalah orang yang mengobati dengan teknologi radiasi. Mungkin langsung pada jenis-jenisnya ya. Secara jenisnya ada 3 macam radiasi ini. Ada teleterapi namanya, berarti radiasi yang diberikan dari jauh. Kita perlu mengenali jenis-jenis pesawat dan jenis-jenis teknologi karena di Indonesia sendiri sebaran dan standar layanan kanker itu tidak merata. Jadi dengan memahami mesin-mesin yang ada apa saja, apa bedanya saat dalam komunikasi lintas bidang ilmu antara bedah dan radioterapi, kita tidak salah rujuk karena sering sekali kejadian bahwa misalnya contohnya nih, ada teman sejawat dokter bedah di Jambi misalnya kan, ternyata kita butuh untuk radioterapi nih, dikirim ke salah satu rumah sakit. Ternyata rumah sakit yang dikirim itu teknologi radioterapinya tidak bisa untuk jenis kanker pasien yang dirujuk. Padahal pasien sudah dirujuk lintas provinsi. Akhirnya dikirim lagi ke provinsi yang lain. Nah, ini tentu akan menambah beban dari pasien. Jadi kita perlu mengerti lebih jauh tentang peralatan-peralatannya. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang sering digunakan. Yang pertama itu telekobalt ya. Berarti nah, telekobalt ya. Telekobalt ini menggunakan sumber radiasi alam yaitu kobalt, dan yang ini yang ada di M. Jamil ya. Ada di M. Jamil, sedangkan yang linear akselerator itu menggunakan energi dari listrik. Alat lain yang ada di Indonesia sudah ada tomoterapi. Tomoterapi ini nanti ada kelebihannya ya, beberapa kelebihannya. Jadi yang paling canggih sekarang mungkin yang tomoterapi, sedangkan ada alat-alat lain yang belum ada di Indonesia seperti CyberKnife atau proton terapi itu belum ada di Indonesia. Intinya pesawat teleterapi ini nembak dari luar, nembus tubuh. Nah, ada yang namanya brachyterapi, berarti didekatkan radiasinya ke dalam intratumor. Dan radioterapi ini kami punya kamar operasi sendiri, di mana kita melakukan tindakan-tindakan yang sangat beragam sekali, baik itu misalnya contohnya ini ya, ini pada brachyterapi pada cancer, breast cancer ini setelah BCT ini, setelah BCS setelah breast conserving surgery, setelah dioperasi sama dokter bedah, ini kita lakukan radiasi langsung di sumber tumornya. Ini pada head and neck cancer, prostat cancer, dan gynecological cancer. Nah, ini ada satu lagi, namanya internal radiasi internal. Nah, radiasi internal ini yang memasukkan sumber radiasi baik dimakan ataupun dimasukkan via infus. Jadi jika menggunakan radiofarmaka itu disebut dengan internal radiasi. Radiasi internal ini di Indonesia dilakukan oleh kedokteran nuklir.
Nah, nanti berbeda lagi kalau radio intervensi. Nah, ada juga tuh dokter-dokter nanya radioterapi ini minta radio intervensi ke kami. Nah, radio intervensi itu di radiologi. Berbeda lagi. Bukan, kalau radio intervensi bukan kelompokan radioterapi. Nah, bagaimana cara kerjanya radioterapi itu? Secara umum ya, jadi sel cancer itu kan tidak memiliki DNA ya. DNA dan DNA sel cancer itu lebih mudah rusak dibandingkan dari sel normal karena ada anomali-anomali yang terjadi ketika diradiasi akan menyebabkan radiasi itu akan memutuskan rantai DNA. Kalau rantai DNA putus maka sel itu akan mati dan kematian yang paling sering karena putusnya rantai DNA ini adalah apoptosis. Makanya kalau habis diradiasi tidak nampak sel nekrotiknya. Karena selnya apoptotik, jadi kanker itu menyusut. Jadi komplikasi seperti nekrotik atau secara kosmetik dia akan menjadi lebih baik untuk Dan radioterapi sendiri dia bekerja lebih baik pada fase M dan fase G2. Pada fase-fase ini DNA lebih menebal, kemudian kemampuan repair sel sedang lemah, maka pada siklus G2 dan M pemberian radiasi akan lebih sensitif. Tapi ada beberapa kelompok sel yang lebih banyak berada pada fase S. Fase S. Nah, pada fase S ini atau fase G0. Nah, fase G0 maka selnya akan lebih resisten terhadap radioterapi. Jadi target radioterapi itu apa? Target radioterapi itu kita berikan dosis setinggi-tingginya pada sel kanker, kemudian dosis serendah-rendahnya pada jaringan sekitarnya. Nah, permasalahannya adalah sel kanker itu dia menginfiltrasi di antara jaringan normal. Kemudian penyebarannya mungkin menyelip di antara jaringan-jaringan normal atau berada di dekat organ-organ normal. Nah, contohnya saja misalnya kalau head and neck yang paling bermasalah ini, misalnya sea tonsil atau sea submandibula, sea parotis. Maka di dekat-dekat itu misalnya mulut, kemudian mata. Nah, kita harus lindungi itu supaya tidak terkena radioterapi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sel kanker itu dia lebih sensitif dibandingkan daripada sel normal. Nah, tabel ini coba kita lihat diagram ini. Ini adalah diagram kematian sel karena dosis radiasi. Nah, sel-sel yang tipe sel yang sensitif akan berada lebih kematian sel cuma membutuhkan dosis lebih rendah. Sedangkan jaringan normal butuh dosis yang lebih tinggi untuk semakin banyak mati. Maka dosis yang optimum yang kita ambil adalah dosis pada kematian sel paling tinggi, sedangkan pada jaringan normalnya kematian selnya minimal. Jika kematian selnya minimal, maka akan efek samping akan minimal karena masih sanggup dilakukan perbaikan sel. Nah, yang TCP ini adalah tumor control probability. Jika kita berikan dosis tertentu, dia akan mencapai tumor control probability sampai 100%. NTCP adalah normal tissue complication probability. Jadi dengan semakin menambah dosis, maka akan semakin meningkatkan kemungkinan komplikasi pada jaringan tumor. Nah, teknologi saat ini, teknologi radioterapi adalah teknologi yang berkembang sangat cepat karena kita berbasis bioteknologi dan juga berbasis fisik seperti teknologi komputer dan teknologi mesin, sehingga peluang kita untuk melebarkan therapeutic ratio ini semakin lama semakin besar, sehingga dalam dekade terakhir banyak hal-hal yang dulunya secara teoretik bukan indikasi radioterapi sekarang menjadi indikasi radioterapi karena kita bisa memberikan dosis yang lebih besar dan efek samping yang jauh lebih kecil dengan teknologi yang baru. Ya, saya contohkan saja misalnya dulu hepatoma. Hepatoma itu dulu bukan lahannya radioterapi. Misalnya dan juga sea pankreas misalnya dulu 10 tahun yang lalu tidak ada radioterapi yang berani mengerjakan. Tapi sekarang dengan teknologi yang lebih tinggi sudah menjadi salah satu alternatif dari pengobatan. Nah, teknologi-teknologi yang ini yang bisa menyebabkan radioterapi indikasinya bertambah ya.
Yang pertama itu adalah teknologi imobilisasi. Mungkin ada teman-teman dari bedah pernah dengar ada istilahnya stereotaktik radioterapi. Nah, stereotaktik radioterapi itu bisa meningkatkan akurasi radioterapi pemberiannya sampai kesalahan kita hanya 1 mm. Sedangkan pada yang kalau sebagai pembanding ya, saat sekarang radioterapi itu untuk standar safety-nya untuk pemakaian linear accelerator itu adalah margin error kita meleset dalam tindakan itu cuma 5 mm. 5 mm. Kan ada yang misalnya dari tumor kanker itu kan nempel dengan ini ya, dengan organ normal ya. Contohnya misalnya kalau tumor-tumor otak gitu, posisinya nempel sekali dengan brainstem. Nah, tentu kita perbedaan beberapa milimeter itu sangat berpengaruh terhadap toksisitas dan kualitas hidup dari pasien dan efek sampingnya. Maka teknologi-teknologi ini akan memperbesar indikasi radioterapi. Kemudian teknologi 3D CRT, IMRT, IGRT, Rapid Arc, dan lain-lain, dan juga pemanfaatan dari PET scan sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Dan juga kita bisa bermain di aspek biologi, dengan memainkan dosis atau kombinasi dengan kemoterapi atau dengan targeted dan imunoterapi. Dan beberapa penelitian menunjukkan adanya efek sinergi dari terapi sistemik digabung dengan terapi radioterapi. Nah, ini yang umum di Indonesia untuk yang bisa kita ketahui. Apa sih bedanya teknik 2 dimensi, 3 dimensi, dan IMRT? Nah, teknik 2 dimensi ini adalah teknologi sudah sejak tahun 1930-an, 1930-an, di mana kita melakukan radioterapi itu berbasiskan body landmark. Penandanya adalah bone. Jadi kita tidak tahu kondisi jaringan normal dan kondisi tumor jaringan lunak di dalam tubuh. Nah, contohnya di sini misalnya CA recti nih di sini. Kita kan nggak bisa perkirakan, paling kasih barium enema di dalam. Tapi gambaran dosisnya kita tidak tahu karena perhitungannya itu hanya berdasarkan textbook. Oh, jadi kalau dikasih begini kira-kira secara statistik di textbook dapatnya segini, segini, segini. Tapi real per pasien kita tidak tahu. Itu adalah kelemahan 2 dimensi. Nah, pada standar IAEA saat ini keluar pernyataan pemanfaatan teknologi 2 dimensi pada zaman teknologi sekarang masih dianggap kriminal. Tapi kenyataannya Indonesia karena terbatasan alat masih banyak center-center yang menggunakan 2 dimensi. Karena ini yang cuma kita punya. Ya. Nah, bedanya dengan 3D konformal, ini sudah berbasis CT dan berbasis komputer. Jadi, di mana berbasis komputer ini, kita bisa lakukan perhitungan dosis. Nah, di sini misalnya contohnya ini ya. Ini kebetulan CA cervix ini. Saya ambil gambarnya CA cervix dengan di sini ada rektum, ada bladder, ada kaput femur. Nah, dosis yang didapat pada masing-masing organ ini bisa dihitung. Berapa volume yang dapat dosis 50 gray, berapa volume yang dapat kecil dari apa. Sehingga efek samping dari radioterapi itu predictable. Beda ya kalau kita kemo kan kasih begini, respon per masing-masing pasien beda. Nah, tapi karena radioterapi ini aspeknya aspek fisika, jadi dia bisa dihitung. Bisa dihitung. Jadi kita bisa perkirakan dari awal, oh kalau kita planning seperti ini, maka tumornya akan dapat dosis segini. Organ normalnya akan dapat dosis segini, pasien akan dapat efek samping kurang lebih seperti ini. Kita bisa komunikasikan sebelum tindakan ke pasien. Kalau kami kerjakan begini, Bu, kemungkinan efek samping Ibu akan 1, 2, 3. Beratnya akan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, jadi kita bisa sesuaikan. Bedanya lagi dengan IMRT. Nah, alhamdulillah di RS Unang sudah bisa sampai IMRT dan mungkin kita paling tinggi itu bisa VMAT nanti. Tapi yang penting adalah mengetahui tentang yang IMRT. Bedanya dengan 3D, kalau di sini kita lihat ya, ini dosisnya ya berdasarkan warna. Yang warna merah ini dosis paling tinggi, yang hijau, biru ini dosis paling rendah, yang ini tidak dapat dosis sama sekali. Nah, kalau di sini kita cuma bisa kotak membentuk daerah targetnya. Sedangkan pada IMRT kita lebih bisa sculpting dose namanya. Mengukir dosisnya itu bisa diukir benar-benar membentuk targetnya. Di sini kita targetnya pada KGB ya, KGB eksternal iliaka.
pada 2 kb eksternal IHK. Nah, di sini kita bisa bentuk dosisnya hanya di sini saja yang tinggi. Sedangkan yang lain-lain dapat dosis yang sangat rendah. Nah, rendah. Dan yang kelebihan lain dari IMRT adalah bisa dilakukan dose painting. Jadi ketika dengan teknik IMRT ini, kadang kan sel cancer itu heterogen ya. Sel cancer itu heterogen. Ada kelompokan sel yang lebih resisten, ada kelompokan sel yang lebih respon terhadap radiasi. Dan juga maksudnya dalam posisi kita misalnya habis dari operasi mau radioterapi, maka ada beberapa tempat yang resikonya lebih tinggi untuk kambuh, ada tempat yang lokasi region yang resikonya lebih rendah. Maka kita bisa berikan dengan IMRT ini tempat yang resiko tinggi itu dosis yang lebih tinggi, tempat yang lebih rendah itu dosis yang lebih rendah. Nah, itu yang kita sebut dengan dose painting. Pada brachytherapy tadi, ada yang brachytherapy konvensional ya. Konvensional brachytherapy itu kita berikan brachyterapinya langsung pada sel kansernya. Ini efeknya lebih bagus terhitung terapi lokal sama seperti pembedahan. Nah, kalau konvensional brachytherapy ini permasalahannya dosisnya juga sulit dihitung dosis jaringan normalnya. Nah, yang teknologi yang sekarang adalah kita sudah menggunakan brachytherapy berbasiskan CT dan juga bisa di combine dengan MRI dan atau imaging lain yang lebih bagus. Nah, ini teknologi-teknologi yang ada. Nah, yang pada yang pesawat-pesawat yang teknologi rendah ini mungkin lebih diutamakan pada kasus-kasus paliatif. Kasus-kasus pasien yang tidak harapan hidupnya tidak terlalu panjang, jadi kita tidak memikirkan lagi efek samping jangka pendek atau efek samping jangka panjang. Yang penting kan life saving dulu. Nah, saat pemilihan merujuk ke center radioterapi dengan teknologi apa, itulah dasar pertimbangannya. Kalau kita darurat, life saving, ini hanya paliatif, maka 2D ini bisa dilakukan. Center-center yang punya teknologi 2D, kita bisa kirim ke sana. Tapi pada pasien-pasien yang kita pengen kuratif, harapan hidupnya lebih panjang, kita kejar kesembuhan, tentu kita cari teknologi yang lebih tinggi. Kita kirimkan pada teknologi IMRT. Atau dan satu lagi adalah kasus rekurensi atau riwayat radioterapi selanjutnya. Kalau pasien itu dia sudah pernah radioterapi sebelumnya, mau diulang radioterapi lagi, misalnya nih pasien ini sudah pernah ada riwayat radioterapi di Jamil tahun 2020, kambuh lagi, butuh radioterapi lagi, maka itu tidak bisa di center dengan 2 dimensi. Harus dengan center pusat radioterapi yang memiliki kemampuan menghitung dosis akurat. Jadi kalau mau reiradiasi harus ke center-center high-tech. Itu satu lagi. Nah, ini juga informasi untuk memahami dosis-dosis radioterapi. Jadi satuan dosis radioterapi itu kita pakai satuannya Gray ya. Gray bacanya GY. Nah, radioterapi itu harus diberikan pada dosis terpecah. Ya, penjelasannya apa mungkin menurut saya terlalu biologis ya. Rasanya nanti bisa kita bahas di bahasan yang lain atau bisa dibaca sendiri. Intinya bahwa kanker itu secara garis besar umum ya, secara garis besar lebih bagus diberikan pada dosis terpecah. Makanya radioterapi itu bisa ada yang 5 minggu, 7 minggu, ya, 7 minggu. Sekali pemberian untuk fraksi standar diberikan dalam 1,8 atau 2 Gray. Nah, berarti kalau pasien yang butuh dosis 70, dia butuh 35 kali pemberian atau 7 minggu. Nah, ini kita sebut dengan fraksi konvensional. Ini adalah fraksi yang diberikan dalam 5 kali seminggu dengan rentang waktu Sabtu Minggu libur. Ya, bisa kita hitung minggunya. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan hipofraksinasi. Hipofraksinasi itu jika pemberian radioterapinya lebih besar dari 2 Gray per kalinya, per harinya. Nah, ini biasanya kita pakai pada keadaan-keadaan paliatif, di mana kita tidak memungkinkan pasien itu diberikan dalam waktu terapi yang lama. Dan juga ada beberapa jenis sel kanker atau sel tumor yang unik, yang lebih respon pada hipofraksinasi. Maka kita akan berikan lebih padat. Intinya sih sebenarnya pemilihan apakah mau dari konvensional dia atau
alter fractionation adalah berdasarkan klinisnya, berdasarkan PA-nya. Yang penting adalah total dosisnya sebanding dengan berapa. Dan ini bisa Dokter Ongrat itu bisa mutar-mutar. Sama kita mainkan dosisnya tergantung dari klinis pasiennya. Oke, masih bahas tentang radioterapi. Nah, ini bagian yang penting ya. Baik operasi, radioterapi, kemoterapi, tujuan kita adalah menyembuhkan pasien kanker. Nah, dasar pertimbangan kita adalah kapan sih pasien kanker itu tumbuh? Yang perlu kita diinformasikan pada teman-teman sejawat semua adalah ini 10 pangkat jadi tumor dengan diameter setengah sentimeter itu memiliki 10 pangkat 9 sel kanker. Banyak sekali sel kanker. Nah, untuk kita bisa sembuhkan sel kanker itu kita harus yakin sel yang bersisa, tidak ada sel klonogenik yang bersisa. Nah, di sini biasanya kalau sudah 10 pangkat sekian, itu sudah 10 pangkat, di bawah 10 pangkat 3, 1000 sel itu sudah tidak terdeteksi lagi oleh modaliti apapun saat ini. PET scan pun tidak bisa mendeteksi. Jadi kita sebagai onkologis nggak bisa bilang, nggak bisa jamin pasien sudah sembuh atau tidak bisa. Karena teknologi kita nggak bisa meyakinkan bahwa tidak ada lagi sel klonogenik. Nah, jadi bayangkan kehati-hatian kita dalam melakukan terapi, jangan sampai ada bersisa sel kanker sedikit pun. Begitu ada sisa sel klonogenik, maka pasti akan kambuh. Kalau kambuh, pasien tidak jadi sembuh. Nah, makanya di radioterapi sendiri, kita sedapat mungkin tumornya itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Nah, pada tumor-tumor yang tidak respon terhadap radioterapi, maksudnya responnya kurang bagus, kita harapkan dikecilin dulu sama orang bedah. Kecilin sekecil mungkin. Kalau bisa white excision lah. White excision. Meskipun sudah white excision secara literatur, bahkan setelah di white excision ya, masih ada rekurensi karena ada invasi-invasi halus mikroskopik yang mungkin bisa terjadi atau ada faktor-faktor resiko lain yang menyebabkan untuk tumbuh kembali. Nah, di sana peran radioterapi sebagai adjuvan. Nah, di gambar ini kita lihatkan bahwa misalnya ini ya, radioterapi itu membunuh secara random dengan kita berikan bertahap, maka jumlah selnya itu akan menyusut. Nah, di sini log ya. Kalau log itu 10 pangkat 10, 10 pangkat 8, 10 pangkat 6, dia akan menurun garisnya garis kurva linear. Sedangkan pada ini persentase ya, surviving infection. Nah, 1 ini berarti 100% fraksi sel kanker masih survive. Dengan kita berikan dosis bertahap, dia akan menyusut, jumlahnya akan menyusut. Nah, seperti kita lihat di sini, nah, respon itu mungkin pengecilan itu baru nampak pada dosis 20 gram. 20 gram itu berarti sekitar udah 10 kali, berarti 2 minggu. Jadi efek radioterapi pengecilan tumornya itu baru akan nampak setelah 2 minggu. Baru akan menyusut. Dan sebagian besar pada dosisnya ketika sudah lewat setengahnya. Jadi awal-awal nih habis diradiasi seminggu 2 minggu kok belum ada kelihatan perubahan karena memang dosis kumulatifnya belum cukup untuk melihatkan ada perubahan di klinisnya. Nah, sedangkan untuk partial remission saja kita harus menyisakan 50% reduksi dari tumor. Oke. Ini dipatok dulu bahwa yang kita highlight di sini adalah target pengobatan kita harus seyakin mungkin tidak ada sel klonogenik. Nah, definisi yang kita kejar adalah complete remission ya. Jadi kalau complete remission itu di bawah 1 cc. Nah, tidak terdeteksi dan ini baru kita bilang kanker, istilahnya kalau istilah sembuh di kanker ini adalah remisi ini. Nah, mana-mana saja sel kanker yang sensitif dan tidak ya. Mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah sebenarnya tidak ada sel yang benar-benar resisten terhadap radioterapi. Masalahnya adalah mau dikasih dosis berapa. Sama kayak logam ya. Nggak ada yang logam yang nggak bisa dicairkan. Atau benda ini nggak ada yang bisa dicairkan. Tergantung mau dikasih panas berapa.
Nah, permasalahannya adalah radioterapi itu dibatasi oleh efek samping di jaringan normal. Misalnya kayak gini ya, yang rhabdomyosarkoma dan leiomyosarkoma ini kan resisten terhadap radioterapi, ya. Kan kita biasa kasih dosis yang biasanya yang aman itu sampai 70 Gray ya, 70 Gray. Tapi kalau dikasih sampai 200 Gray hancurin sel cancer itu. Nah, yang pemberian dosis 200 Gray sampai yang sekian itu sudah ada teknologinya yang memungkinkan, nanti akan kita bahas di bawah. Nah, contoh-contoh yang sensitif itu seperti ini, tumor-tumor yang cepat membelah ya, limfoma, leukemia, seminoma testis, diskerminoma, ini sensitif sekali. Pemberian 30 Gray itu kadang sudah memberikan remisi. Untuk golongan KSS, baik itu dari yang head and neck, glottis, bladder, lain-lain, cervical. Nah, ini relatif sensitif, fairly high. Dan yang untuk tumor-tumor yang konektif dan vaskular, contohnya pada soft tissue sarkom itu terhitung medium. Sedangkan salivary gland, hepatoma, renal ini fairly low. Nah, ini yang saya bilang tadi, hepatoma dulu tidak ada indikasi radioterapi pada 10 tahun yang lalu. Sekarang dengan peningkatan teknologi ya, kita bisa teknologinya itu dosis di tumor itu bisa dikasih tinggi sekali dan kita bisa menyelamatkan jaringan hepar yang ada di sekelilingnya. Sehingga radioterapi bisa diberikan, tapi tentu dosisnya jadi sangat tinggi sekali yang diberikan. Nah, ini adalah gambaran dari terapeutik rasionya. Yang sensitif tentu butuh dosis yang lebih sedikit. Yang perlu kita perhatikan adalah oksigenasi dari sel kansernya. Karena radioterapi itu dia bekerja dengan oksigen. Maka pasien-pasien hal-hal yang bisa mengurangkan oksigen yang pertama adalah anemia. Jadi pasien untuk radioterapi itu HB-nya harus bagus. Maka dalam pengobatan kanker kita jangan sampai melupakan gizi dari pasien. Dan gizinya, maka pasien itu kan berobatnya lama ya. Dari dokter bedah mungkin dari asesmen, diagnosis, lain-lain kan butuh. Misalnya ada berapa bulan nanti operasi kemo butuh beberapa bulan. Nanti mau dikirim radioterapi. Nah, kalau lupa memperhatikan gizi pasien dan hal-hal yang menyebabkan turunnya HB atau kelainan-kelainan hematologi yang lain, maka nanti saat dikirim ke radioterapi akan lemah efek radioterapinya. Karena HB rendah, HB di bawah 10, efektivitas radioterapi itu langsung menyusut di bawah 30%. Satu lagi yang bisa menyebabkan poorly oxygenated ini adalah hipoksia. Semakin besar sel tumor akan semakin hipoksik di tengahnya. Nah, untuk jaringan normal juga ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Nah, jadi contohnya ini ya, secara simpelnya ini seberapa cepat dia membelah. Karena kita cerita tadi pada fase sel yang cepat membelah dia sangat respon pada radiasi. Nah, jadi sel-sel gonad misalnya, gonad, sel hematologi, hemopoietiknya itu sangat sensitif terhadap radiasi. Bahkan kita dimanfaatkan juga untuk misalnya untuk transplant bone marrow misalnya. Untuk menghindari efek host versus graft, maka dilakukanlah total body irradiation membunuh seluruh sel imun yang ada di tubuh pasien, kemudian baru diinjeksikan yang baru. Atau untuk kalau yang dulu ini untuk untuk sterilisasi laki-laki, biasanya kan testisnya disinar dalam 2 Gray itu langsung steril. Nah, sedangkan contoh-contohnya adalah ganglion sel ya, itu sangat kuat terhadap radioterapi. Makanya radioterapi salah satu modalitas utama terhadap keganasan di CNS karena efek samping pada jaringan saraf itu sangat minimal. Nah, catatan-catatan yang perlu diketahui oleh dokter bedah, terutama nanti kita komunikasi dengan pasiennya, karena pasiennya akan bolak-balik ke bedah dan radioterapi. Yang pertama itu efek sampingnya apa sih? Ya, perlu digarisbawahi bahwa radioterapi itu efeknya hanya lokal. Di daerah yang diradiasi, di sana efeknya. Nah, contohnya nih, breast cancer radioterapi, maka yang diradiasi adalah torak, aksila, dan lehernya. Maka efek sampingnya hanya di organ-organ yang dekat-dekat sana.
Jadi tidak akan ada efek sampingnya misalnya nyeri lutut. Itu jauh itu. Jauh. Jadi teman-teman bedah nanti dalam perkiraan dalam efek samping yang akan dialami oleh pasien bisa dibayangkan. Contohnya CA prostat, tentu yang diradiasi adalah daerah pelvik. Maka keluhan-keluhannya adalah organ-organ yang ada dalam pelvik. CA rekti juga organ-organ yang ada di dalam pelvik. Tidak akan ada organnya keluhannya nanti misalnya mulut kering misalnya di atas. Ya. Dan juga efek samping tadi juga dijelaskan predictable. Dan dia terdiri dari dua macam efek samping, early adverse effect, yang mekanismenya terutama adalah inflamasi. Inflamasi, maka pengobatan kita secara dominan untuk efek samping akut itu adalah mengatasi inflamasinya. Sedangkan efek samping akut adalah peningkatan fibrosis atau perubahan anatomi. Nah, kadang efek samping akut dari radioterapi itu misalnya terjadi struktur atau penyempitan rongga lumen ya. Itu mungkin penata laksanaannya butuh penata laksanaan pembedahan. Ini kita masih cerita. Nah, itu tadi sekilas tentang radioterapinya. Nah, sekarang tentang kerjasama kita antara lintas bidang ilmu. Nah, pilar utama, meskipun sekarang udah banyak macam-macam apa ya, targeted terapi, imunoterapi, VEGF, EGFR, TEGFR, ada yang terapi hormonal sekian macam, tapi itu kelompokannya masuk sistemik terapi semua. Pilar dari pengobatan kanker itu tetap 3 utamanya ya, yang ini tidak akan tergantikan oleh obat-obat baru-baru dan mahal tersebut. Yaitu yang pertama pembedahan, radioterapi, dan terapi sistemik. Ketiga pengobatan pilar utama ini tidak saling menggantikan, dia komplementari, fungsinya berbeda, kelebihan dan kekurangannya juga berbeda. Nah, ini coba saya sederhanakan ya, pembedahan kemampuannya membuang sel. Tadi kan kita bilang kan sel kanker itu setengah senti itu 10⁸ ya. Jadi untuk membuang jumlah sel klonogenik, powernya paling kuat. Jadi bahkan pada stadium-stadium dini dengan operasi saja tanpa tambahan kemo atau radioterapi asal sudah white SUC itu tidak butuh lagi. Karena pada stadium dini penyebarannya tidak banyak. Maka kita tidak butuh yang apa. Cuma kelemahannya adalah coverage pembedahan itu paling rendah karena akan dibatasi oleh teknik operasi dan juga komplikasi pasca operasi. Sedangkan radioterapi, karena radioterapi non-invasif, coverage-nya lebih luas. Kita bisa berikan secara regional. Power-nya di bawah dari bedah. Tapi jauh lebih kuat daripada kekuatannya untuk mengurangi sel tumor dibandingkan kemoterapi. Jadi, kalau di ilmu kami ada yang namanya konversi kekuatan kemoterapi menjadi dosis Gray ya, ibaratnya. Maka satu siklus kemoterapi ada satu penelitian yang saya baca, satu siklus kemoterapi itu sebanding dengan dosis setengah Gray. Setengah 0,5 sampai 1,5 Gray. Jadi satu siklus itu sebanding dengan sekali kasih radiasi, satu vaksinasi radiasi. Nah, cuma kelebihannya adalah terapi sistemik ini bisa mengejar seluruh tubuh dari atas dan bawah. Nah, tentu ini pemanfaatannya berbeda. Untuk tumor-tumor yang perkontinentatum, tentu prioritasnya adalah di pembedahan. Penyebaran-penyebaran untuk yang di lokal dan limfogen, yang penyebaran regional, radioterapi mungkin punya posisi yang lebih kuat. Nah, sedangkan untuk penyebaran hematogen tentu perlu dikejar dengan terapi sistemik. Nah, jadi bagaimana kita mengoptimalkan terapi multimodal ini? Ada beberapa konsep-konsep ya, prinsipal yang bisa diapakan di sini. Dika, kalau saya terlalu lama atau terlalu lambat, kabari ya. Pertama di stadium ya. Jadi kalau kita cancer kan sebelum dikerjakan harus tegakkan dulu stagingnya ya. Untuk early stage itu bisa kita lakukan dengan single modality. Bisa operasi saja, radioterapi saja, atau kemoterapi saja. Tergantung tadi sensitivitas dan pilihan utamanya. Permasalahannya Indonesia sangat jarang kita ketemu early stage ini. Biasanya selalu ketemu locally advanced ya, stadium 2B atau 3B ke atas ya, stadium 3 ke atas.
Nah, jika dia locally advanced, maka kita harus multi modality. Karena kita kejarnya pasiennya sembuh kan? Ya, karena tadi misalnya kalau dia habis dioperasi tidak dilakukan adjuvan, maka sel-sel klonogenik yang bersisa yang mungkin yang 1 atau 2 biji sel itu dia mungkin 2 tahun lagi akan tumbuh, 3 tahun lagi akan tumbuh. Nah, jadi bagaimana pertimbangan pilihan terapi definitif? Terapi definitif ini adalah terapi utamanya. Siapa yang ini DPJP utamanya? Head-nya siapa? Head-nya siapa? Nah, pada sel-sel kanker yang radioresisten, secara teknik operable maka surgery adalah kepalanya. Tapi pada kasus-kasus inoperable, contohnya karsinoma nasofaring, dan radio putus Nick. Dok, sepertinya kondisi dokter Andika terputus. Dikonfirmasi dulu dok. Mohon maaf sebentar, dokter dan rekan-rekan BDS. Ada kendala teknis di tempat dokter Andika, sedang mencoba connect kembali. Assalamualaikum. Dika, udah kelihatan Sudah lagi, Dika? Sudah dok, tinggal di share. Ya, terakhir tadi ini ya, slide ini ya. Iya dok. Oke, jadi tadi penimbangannya ya. Pointer dulu, laser pointer. Nah, pertimbangannya radioterapi pada yang radio responsif atau ada kasus-kasus yang tidak mungkin dioperasi sistemik pada tumor cair. Dan jangan lupa kita harus mempertimbangkan target-targetnya, apakah apa target kita? Apakah itu overall survival-nya
seberapa jauh pertambahan usianya, atau lokoregional kontrolnya. Kita pengendalian dari kekambuhannya, dan yang paling penting yang sering terlupakan oleh dokter adalah QOL, kualitas hidup dari pasiennya. Jadi kita harus bertanya kepada pasien apa harapan-harapannya. Pengennya bagaimana? Oh, saya kanker prostat begini, tapi masih pengen bisa berhubungan intim, misalnya contohnya seperti itu. Atau misalnya nih saya kanker lidah di sini, saya pengen masih bisa bicara atau apa? Apa harapan-harapan yang diinginkan? Atau kadang ada pula pasien itu sebenarnya saya nggak perlu ini, saya udah tua misalnya. Yang penting nggak mengganggu aja, nggak perlu kejar sampai sembuh-sembuh. Nah itu perlu jadi dasar pertimbangan kapan apa yang kita pilih. Operasi kan juga ada teknik-teknik operasi ya. Nah kita juga ada jadi dasar pemilihan. Dan juga yang perlu diketahui adalah value-nya. Apa nilai-nilai yang dipegang oleh pasien tersebut. Dan salah satu jangan lupa juga adalah hasil dari kosmetik dari pengobatan kanker. Karena banyak sekali pengobatan-pengobatan kanker itu menghasilkan deformity pasien. Kemudian ketika yang definitifnya sudah dipilih, kita untuk meningkatkan overall survival atau lokal regional control, tentu kita ada terapi tambahannya. Siapa yang membantu di belakang. Adjuvan ini ada yang neoadjuvan diberikan sebelum definitif atau adjuvan setelah definitif. Nah, pertimbangkanlah resiko-resiko apa-apa saja yang bisa menyebabkan kekambuhan lokal, kekambuhan regional, dan metastasis jauh. Untuk kekambuhan lokal dan regional, nah kekambuhan lokal tentu diberikan terapi lokal. Untuk kekambuhan regional, berikan terapi regional. Dan kekambuhan metastasis jauh dilakukan kemoterapi. Tentu hasil yang terbaik dari kanker itu sekarang sudah disepakati adalah comprehensive cancer treatment. Pelayanan kanker terpadu. Pelayanan kanker terpadu ini maksudnya secara simpel begini nih. Dari awal saat dari diagnosis itu pasien itu sudah dipegang banyak dokter. Dipegang oleh tim. Jadi dokter pasien ini udah tahu nih. Oh, berarti sejak ditegakkan diagnosis dan ditentukan ini, oh dokter bedah saya ini, yang mengkemo ini, dokter radioterapi saya ini, dokter fisioterapi saya ini, dokter radiologi saya ini. Jadi pasien ini udah tahu runut pengobatannya. Jadi ketika dari dokter bedah nih mau pindah ke dokter radioterapi, kita nggak perlu asesmen ulang lagi. Nah, pengalaman kita teman-teman sejawat, asesmen itu butuh waktu kan, bisa kadang bisa berbulan-bulan kan. Nah, misalnya dari dokter bedah nih, kita misalnya tidak terlibat asesmen dari awal. Ketika dapat kiriman di radioterapi, sebelum kita treatment tentu kita akses lagi karena kita tidak punya datanya. Kita lakukan asesmen ulang. Nah, proses asesmen ulang ini akan memperlambat atau bisa terjadi kesalahan. Sebenarnya harusnya ini neoadjuvan nih, tapi karena ini terkerjakan adjuvan dulu. Nah, jadi hal-hal seperti ini baiknya adalah komunikasi yang lebih lancar antara tim kanker terpadunya. Nah, selanjutnya adalah mengenai adjuvan ini. Radioterapi ini prinsipnya adalah kita kan harus habiskan sel kankernya. Jadi kita prinsipnya di radioterapi ini, kalau tidak ada informasi, kami selalu asumsi kejadian terburuk. Kenapa? Kalau radiasinya kita kurang kasih dosisnya, selnya masih bersisa. Sedangkan bedah ngarapin ngirim ke kita supaya nggak kambuh lagi. Nah, kalau misalnya ada yang kita sebut dengan uncertainty dalam radioterapi, ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dikurangi dengan yang pertama itu informasi dari data awal ukuran tumor. Nah, contohnya pada kasus ini ya, ini pada CA mandibula, tes submandibula ya. Ini bukan, mohon maaf, ini gambar CA tonsil saya ambil. CA tonsil. Nah, sebelum kemo ternyata ada KGB-nya sangat besar. Ternyata setelah kemo hilang. Nah, beberapa kejadian kita tidak diberikan informasi ini. Jadi kita anggap ini bersih. Padahal sebelumnya ada. Nah, tadi kan kenyataannya bahwa kalau sel tumorku menghilang bukan berarti sel kankernya hilang. Bisa saja ada di sini. Maka informasi data CT sebelum treatment itu sangat mempengaruhi kontrol lokal dari pasien tersebut. Karena bisa menyebabkan radioterapi salah kasih dosis. Kita salah kasih dosis yang harusnya ini dosis tinggi karena kita asumsi ini tidak ada. Maka kita kasih ini rendah. Maka bersisalah sel kanker di sini. Nah, satu lagi yang paling penting adalah batas sayatan.
kita butuh informasi dari teman-teman sejawat bedah setelah dari operasi itu bagaimana hasil operasinya. Jadi kita standarnya kalau waktu saya di RSCM itu selalu dikirimkan laporan operasinya oleh dokter bedah. Nah, kita bukan untuk apa ya mengkritisi apa namanya untuk apa namanya menghakimi tindakan yang dilakukan dokter bedah, tapi yang kita lakukan itu adalah mengurangi uncertainty dari ini. Contohnya ya, yang pertama itu batas sayatan, misalnya dari laporan bedah itu dia bisa wide excision atau dia tidak bisa wide excision, terpotong misalnya. Terpotong, misalnya awal rencana wide excision sudah dibelah, kan bisa aja di tengah jalan kan ada sesuatu yang di luar dugaan ya, luar dugaan. Oh, akhirnya terpaksa yang harusnya wide excision, akhirnya tidak bisa wide excision di satu tempat. Nah, margin-margin ini mempengaruhi dari radioterapi. Contohnya dari sayatan ini ya, jika marginnya bebas, itu dosisnya akan lebih rendah dibandingkan marginnya dekat. Ini sebut close margin di sini. Ya, jadi bukan hanya positif atau negatif saja yang kita butuhkan, tapi seberapa dekat. Karena jika kita bisa tahu dia ternyata close margin, kita nggak perlu kasih dosis terlalu tinggi, bisa kita kurangi. Akhirnya kita bisa menyelamatkan organ di sekitarnya. Nah, dan juga kita butuh informasi itu sebenarnya marginnya itu bebas di arah mana saja. Karena kanker itu kan menyebar ke seluruh arah ya. Kalau bebas di satu sisi, belum tahu bebas di sisi lainnya. Nah, jadi ini informasi ini sangat penting untuk radioterapi yang lebih baik, dan juga jika radioterapinya lebih baik, maka hasilnya juga akan lebih baik. Jika tidak ada informasi ini, maka kita akan berikan dosis yang paling tinggi. Nah, satu lagi adalah komunikasi yang penting dari bedah dan radioterapi untuk memberikan hasil terbaik. Yang pertama itu adalah mungkin di laporan operasi kan biasanya kan ditulis jenis operasi, pasca operasi. Nah, kadang yang kita harapkan adalah ketika dapat surat rujukan dari dokter bedah itu adalah misalnya kalau post operasi mohon diinformasikan operasinya jenisnya apa teknik operasi yang digunakan. Contohnya saja ya pada insisi ini pada CA recti ya, CA recti. APR dengan kita biasanya LAR ya, LAR atau APR itu lapangan radiasinya akan berbeda. Misalnya atau dari bedah saraf nih. Bedah saraf dia pendekatannya dari hidung atau dari atas atau dari mana dia pendekatannya? Insisinya dari mana? Nah, jika ada informasi itu, maka kita bisa melindungi. Contohnya ini ya, pada yang abdominoperineal itu resiko kekambuhan di perineum itu cukup tinggi. Maka kita harus meradiasi anusnya atau perineumnya. Sedangkan pada LAR perineal itu tidak perlu. Nah, informasi-informasi ini penting. Nah, satu lagi misalnya pada deformity pasca bedah. Nah, deformasi pasca bedah ini pentingnya adalah misalnya nih, kan habis kalau teman-teman membedah itu mungkin untuk menutup luka kan ada di flap atau ada perubahan-perubahan bentuk. Nah, perubahan-perubahan bentuk itu jika terjadi perubahan anatomis, kita harus tahu posisi tumornya sebelumnya. Saya contohkan aja ya. Misalnya kalau ada flap di lokasi yang digeser dia. Digeser. Maka kita harus tahu posisi awalnya dengan posisi sekarangnya. Karena bisa terjadi kalau ada perubahan anatomis, tentu target kita juga berubah. Jadi informasi tentang deformity pasca bedah. Dan juga jika dilakukan rekonstruksi. Nah, satu lagi yang di luar negeri yang cukup bagus ya yang dilakukan, dokter bedah ini contohnya gambarnya ya, pasien post breast conserving surgery. Dokter bedah ini memberikan surgical clip di tumor bednya. Dengan memberikan surgical clip, kita jadi ada informasi tambahan. Oh, kira-kira di sini loh di bedah. Ya. Kalau di klinis kan misalnya kan lokasi tumornya sebelumnya inferiomedial. Di inferiomedial ya. Di inferiomedial misalnya kan, setelah operasi dia bisa bergeser loh. Seromanya itu bisa bergeser. Yang sebelumnya inferiomedial bisa turun ke bawah setelah itu. Nah, jika diberikan surgical clip, kalau dia bergeser dia akan ngikut. Nah, dan ini akan memberikan hasil radioterapi akan lebih bagus.
Nah, ini bisa dimanfaatkan pada breast atau pada tumor-tumor sarkoma, tumor-tumor jaringan lunak yang akan dari awal udah direncanakan ini habis operasi ini butuh radiasi ini, ya. Kemudian yang penting juga misalnya lokasi drain. Pada tumor-tumor yang dengan diferensiasi buruk dan resiko penyebaran yang sangat mudah, berarti selnya mudah lepas dan mudah nyangkut di tempat lain, biasanya kita jalur drain dan tempat keluar drainnya itu kita ikut radiasi juga supaya tidak tumbuh di drainnya itu, di drainnya. Nah, mungkin pada beberapa situasi kan misalnya scar drain itu bisa diidentifikasi, tapi beberapa situasi juga nggak bisa dikenali di mana posisi drainnya. Ditanya sama pasien juga tidak mengerti. Nah, tentu kini yang diharapkan adalah komunikasi dengan dokter bedahnya. Dan juga informasi jika ada memasukkan benda asing di area operasinya, seperti mesh atau plat. Nah, jika diberi mesh atau plat, mohon diinformasikan kita bahannya apa. Kemudian jika ada komplikasi durante operasi. Komplikasi misalnya, mohon maaf, jadi misalnya kayak gini kan, saya pernah dapat rujukan dari dokter bedah, PA-nya menyatakan batas sayatan positif, negatif. Tapi saya ditelepon oleh dokter bedahnya. Meskipun itu PA-nya bilang batas sayatannya negatif, tapi saya agak ragu. Nah, informasi dari dokter bedah dia bilang agak ragu itu, maka jadi dasar pertimbangan oleh kami untuk beri dosis lebih besar untuk safety-nya, sebagai safety-nya. Maka komunikasi teknik operasi ini sangat menentukan kualitas dari radioterapi dan juga nanti pasien baliknya ke bedah tidak kambuh. Nah, itu satu. Satu lagi poin penting dalam radioterapi dan surgery adalah seberapa jauh sih pasca operasi dikirim ke radioterapi. Nah, sebenarnya data itu cukup beragam, beda sel cancer, beda kankernya, beda tata laksananya agak beda-beda ya, tapi secara garis besar sih idealnya 2 minggu sampai 3 minggu setelah operasi pasien sudah mulai radioterapinya. Apalagi yang sudah dijadwalkan treatmentnya itu definitifnya bedah, adjuvannya radioterapi. Jadi permasalahannya adalah radioterapi itu kadang antriannya bisa berbulan-bulan, ada yang berbulan-bulan, ada yang lama ya bisa sampai 3 bulan. Tentu pasien kalau misalnya nih dikirim dari dokter bedah kan mau operasi nih, saat kontrol dulu 2 minggu lukanya bersih. Nah, nanti baru dirujuk ke radioterapi. Pasien nanti rujuknya antar provinsi pula atau antar rumah sakit, sampai di rumah sakit nanti asesmen lagi. Nah, jarak ini makin lama akan makin panjang. Dan satu lagi yang perlu diapakan, ada istilahnya accelerated repopulation. Jadi sel cancer itu kalau kena tindakan, dia akan merangsang tumbuhnya sinyal-sinyal pertumbuhan yang lebih apa. Jadi sering kita lihat, nah misalnya kawan-kawan bedah mungkin pernah lihat itu, pasien habis biopsi, setelah biopsi tumbuh lebih cepat. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan accelerated repopulation. Pasca radiasi pun, jika kita tidak tuntas mengerjakannya, selesai radiasi, hilang efek radiasinya, kanker itu akan tumbuh lebih cepat. Operasi juga begitu, kemo juga begitu. Maka interval di antara operasi, kemo, dan radiasi ini diupayakan seminimal mungkin. Yang secara umumnya sih usahakan di bawah 3 minggu. Salah satu caranya bisa kita lakukan seperti ini adalah didaftarkan dulu untuk radioterapi sebelum operasi misalnya. Jadi pasien atau dikonsulkan ke radioterapi kan pasien direncanakan definitif operasi tanggal sekian. Mohon radioterapi, pemberian radioterapi adjuvan. Maka radioterapi dari jauh-jauh hari sudah bisa mendaftarkan pasien di antrian sehingga nanti dalam 3 minggu pasien sudah mendapatkan pengobatan. Di sini cuma terlihat ini kurva overall survival, beda orang yang jaraknya lebih dari minggu dan kurang dari 2 minggu dan sangat signifikan sekali. Nah, berikutnya adalah dosis pemberian radioterapi, uncertainty-nya bisa dikurangi dengan informasi dari patologi anatomi. Dan dari patologi anatomi saya juga dapat informasi mereka baru bisa memberikan informasi lengkap jika penandaan surgical penandaan saat dikirim ke patologi anatominya itu juga lengkap. Nah, informasi-informasi yang penting terkait dari kanker itu adalah pertama itu
PA itu baiknya bacanya lengkap seperti ini. Yang pertama ada jenis kansernya. Yang kedua derajat diferensiasinya. Berikutnya kalau ada KGB itu harus ditulis KGB-nya di mana. KGB aksila atau mau kalau paling bagus misalnya kalau head and neck ya di seksi neck dissection bisa dibagi level 1 KGB-nya, level 2 KGB level 3 atau ditulis infraclav, supraclav, aksila atau level 1, level 2, level 3. Di mana ini positifnya. Kemudian dari berapa yang diangkat, berapa yang positif. Dan juga sebenarnya ini yang penting adalah dari PA itu kita minta dari KGB itu ada ekstra kapsular atau tidak. Sel kankernya itu menembus KGB atau tidak. Karena itu akan sangat berbeda sekali. Batas sayatan kita harapkan ada di semua arah, jelas apakah itu positif, dekat, atau jauh. Kemudian apakah ada terjadi limfovaskular invasi dan ada perineural invasi. Data-datanya akan memberikan hasil operasi dan hasil radioterapi yang lebih baik untuk pertimbangan klinis kita. Nah, jadi kita itu tadi yang untuk dari ini ya. Sekarang indikasi-indikasi radioterapi ya. Jadi radioterapi itu bisa sebagai definitif pada kanker-kanker yang sensitif atau kita harapkan yang inoperable ya. Contoh pada lokal glotik, lokal nasofaring, prostat cancer yang high risk. Yang tidak operable. Kemudian yang kombinasi dengan kemoradiasi bisa pada kasus-kasus locally advance ya, servikal, paru, sama NPC. Nah pada adjuvan kita paling sering sebagai breast cancer, colon cancer, endometrial dan sarkoma. Yang 4 ini bedah nih biasanya ya. Dilakukan setelah atau sebelum dilakukan operasi. Nah, dan juga ada settingan paliatif dan juga mungkin ada pada tumor-tumor jinak, benda-benda jinak. Jadi, secara garis besar ini adalah pola pikirnya. Kita harus lihat dulu targetnya mau disembuhkan atau tidak. Hanya untuk paliatif atau tidak. Mau hilangkan gejala atau tidak. Nah, kemudian pertimbangannya adalah pertimbangan manfaat dan mudaratnya. Nah, jika tidak bisa disembuhkan hanya untuk simptomatif, kita lakukan paliatif radioterapi. Tapi jika kita maunya kuratif, maka kita berfokus untuk menghilangkan gejala dan itu bisa dilakukan postoperatif radioterapi adjuvan ya. Ini pada head and neck, breast cancer, prostat dan brain tumor. Tapi bisa juga dilakukan preoperatif. Nah, preoperatif ini meningkatkan lokal kontrol setelah surgery. Ini pada rectal cancer biasanya. Rectal cancer operable biasanya diberikan radioterapi neoadjuvan untuk meningkatkan keberhasilan dan hasil pembedahan yang lebih baik. Tapi rectal cancer non operable atau yang mau di downstaging dulu, maka dilakukan radiasi panjang yang bisa 25 kali 2 grade. Nah, jika pada pasiennya yang tidak bisa dioperasi, tidak ada penambahan manfaat jika dilakukan operasi, maka radioterapi akan jatuh sebagai definitif radioterapi. Nah, secara garis besar ya yang perlu diinformasikan bahwa sepanjang hidupnya pasien menjalani penyakit itu 60-70% bakal butuh diradiasi. Apakah baik itu dia sebagai adjuvan atau sebagai paliatif. Ya. Sedikit lagi, ada beberapa kasus emergensi dalam radioterapi. Ini yang perlu diketahui. Kasus-kasus ini berarti terhitung kasus SITO di radioterapi dan tidak masuk antrian. Jika kasus-kasus ini dikirim ke kita, misalnya kalau antrian 3 minggu, nggak ikut antrian itu. Kapan ada, langsung kita kerjakan. Yang masuk di sana adalah perdarahan kanker. Nah, perdarahan kanker ini adalah perdarahan kapiler kanker. Bukan perdarahan putus trauma atau putusnya pembuluh darah. Kalau trauma yang kanker itu berarti ya surgery, diligasi atau dari apa. Tapi yang ini pendarahan kapiler dari sel kanker yang dari kapiler-kapilernya, yang tidak mungkin di counter, tidak mungkin diikat, ya. Nah, ini adalah untuk menghentikan perdarahannya. Tapi jangan lupa terapi utamanya tetap terapi sirkulasi. Kalau ada perdarahan, tentu terapi cairan yang utama, bukan radioterapinya. Aman stabil dulu pasien baru ke radioterapi. Kemudian metastasis otak. Nah, metastasis otak ini
hasil terbaik adalah sedini mungkin dikirim ke radioterapi. Nah, semakin bagus status performan pasien jika pasiennya datang berjalan di radioterapi, pertambahan umurnya akan jauh lebih banyak dibandingkan pasien datang sudah lumpuh. Pasien lumpuh. Nah, kalau pasien lumpuh misalnya KPS-nya sangat rendah dikirim ke radioterapi, tidak banyak penambahan umurnya. Nah, untuk mencegah itu, begitu tahu ada gejala dan tegak diagnosis metastatik otak ini, jangan ditunda-tunda. Tunda-tunda untuk memberikan hasil yang terbaik. Karena radioterapi itu dia tidak butuh persiapan banyak. Dan ini cuma biasanya cuma 2 minggu. Nah, selanjutnya adalah metastasis tulang penyangga tubuh, weight bearing bone. Jadi itu pada tulang vertebrae, misalnya tulang pelvic, tulang femur, ya femur. Tapi kalau iga yang kena, ini bukan emergensi. Iga, karena iga bukan penyangga tubuh. Ya. Nah, kalau metastasis penyangga tulang ini, kita radioterapi akan mengurangi kemungkinan patah. Tapi yang paling penting, lihat dulu apakah pasien ini stabil atau tidak. Jika risiko frakturnya lebih tinggi, maka diharapkan stabilisasi dulu. Makanya biasanya kalau saya sama Dr. Roni itu, kalau tidak stabil, Dr. Roni pasang pen dulu, stabilisasi dulu, baru kirim ke radioterapi. Ya, jadi pemasangan pen meskipun dipasang pen kenapa tetap butuh radioterapi? Karena sel kankernya masih ada di sana. Sel kankernya masih ada di sana, kalau tidak di radioterapi, nanti tempat nyangkut pennya itu akan hancur oleh sel kanker. Akan lepas pennya. Ya. Selanjutnya adalah sindroma vena cava superior pada tumor-tumor yang berada di dalam torak atau yang di leher yang menekan vena cava, dan nyeri kanker. Nah, pasien nyeri kanker yang sudah resisten opioid atau kita mau mengurangi pemakaian obat-obat narkotiknya. Jadi udah pakai anak tangga WHO nih, dosisnya makin lama makin tinggi, kita bisa kirim untuk radioterapi. Impending obstruksi, penekanan pada esofagus, trakea, lain-lain yang risiko untuk ini kita kirim untuk radioterapi. Dan yang paling benar-benar situ adalah kompresi medula spinalis. Ini biasanya gold standar diagnosisnya adalah MRI. Setelah MRI, tegak diagnosis kompresi medula spinalis karena tumor, dalam 6 jam harus sudah dapat radioterapi. Ini masuk situ utama kita ini. Kalau kami di RSCM dulu kalau datang ini hari Sabtu ya terpaksa di sini hari Sabtu pas hari libur. Tetap masuk kami. Nah, ini ada baik dok, izin dok, mungkin 5 menit lagi kita bisa mulai diskusi ya. Dok. 3 slide lagi. Nah, radioterapi pada benign tumor bermanfaat juga pada benign tumor, tapi benign tumor itu utamanya adalah bedah. Ya, benign tumor dibedah dulu. Nah, kapan radiasi masuk? Misalnya inoperable atau setelah dioperasi dia tumbuh lagi. Jadi kalau sudah pernah dioperasi nanti tumbuh lagi ya operasi lagi, kirim radioterapi untuk mengurangi kekambuhannya. Nah, ada juga radioterapi untuk non malignansi. Ini brain AVM pada bedah saraf nih. Desmoid tumor, keloid. Nah, ini keloid yang sudah makin banyak kita kerjakan sekarang. Pasien-pasien keloid, heterotropik osifikasi of hips, plantar fibromatosis, atau profilaktik ginecomastia untuk prostat cancer. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang joint up antara radioterapi dengan bedah. Contohnya ya, dan ini stereotaktik radiosurgery untuk tumor otak. Kita biasanya kolaborasi dengan bedah saraf. Brachytherapy prostat, ini dengan urologi, urologi ya. Karena ini contohnya intraoperatif radioterapi bisa dilakukan pada tumor-tumor digestif, yang contohnya saya pankreas, ya, atau tumor-tumor yang bisa kita radiasi intraoperatif lapangannya, atau bisa juga untuk sarkoma. Nah, demikian penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat. Balikkan kepada Handika. Baik, terima kasih pada Dr. Handika. Mungkin kita mulai sesi pertanyaan, dok ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan di kolom chat kita. Pertanyaan pertama itu dari Dr. Yopi. Itu gimana? Pertanyaannya, kapan boleh dilakukan pengulangan untuk radioterapi, terutama pada kasus-kasus yang kembali terjadi residip tumor. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah dengan radioterapi bisa merusak saraf
Contoh pada radiasi pada CA parotis yang awalnya tidak ada gangguan saraf, kemudian pada post-op total tirotomi. Dan setelah di radioterapi, apakah mungkin terjadi gangguan persarafan? Kemudian, apakah benar radiasi bisa mengakibatkan peningkatan Dika, jangan banyak-banyak Dika. Baik. Yang tercatat sama saya. Baik, kebetulan dari Dr. Yopi ada 3 pertanyaan. Dan mungkin dari pertanyaan pertama dan kedua. Pertama apa tadi? Yang pertama tadi, kapan boleh dilakukan pengulangan untuk radioterapi pada iradiasi ya. Kalau ilmu lama yang sering kita dengar ya, radioterapi itu minimal setahun katanya ilmu lama. Nah tapi sekarang ilmu kan lebih teknologi lebih menyebar, lebih bagus ya. Jadi dosis organ itu bisa dihitung. Teknologi juga. Jadi sebenarnya yang membatasi radiasi ulang itu adalah organ normal. Organ normal yang ada di sekitar. Nah, jadi organ normal itu setelah radioterapi, dia akan penyembuhan. Kalau zaman dulu orang bilang setahun setelah radioterapi reiradiasi ulang. Tapi tidak juga seperti itu. Dengan teknologi yang lebih tinggi, kita hitung lagi. Oh, jadi kalau sebelumnya kita buka lagi plan radioterapi sebelumnya. Misalnya ini belum sampai setahun dia tumbuh lagi nih. Ya. Kalau belum sampai setahun, kita bisa cek lagi itu planning sebelumnya. Misalnya ini di tumor head and neck nih, misalnya parotis ya. Parotis nih, tumbuh lagi dia, belum setahun. Kita cek dosisnya, misalnya dosis mandibulanya udah dapat berapa. Dosis mukosanya kita nilai efek sampingnya. Jika efek sampingnya rendah, bisa kita percepat lebih kurang dari setahun. Jadi pertimbangannya bisa idealnya sih lebih dari setahun, tapi jika terpaksa tidak ada modalitas yang lain, memang tumbuh lagi, pertimbangannya bisa dihitung baik-baik. Rasanya masih memungkinkan, kita bisa lakukan lagi. Jadi tidak per kasus pasien berbeda. Satu lagi, jika dalam 3 bulan, sebaiknya jangan. 3 bulan ya. Karena habis dari radioterapi misalnya ada sisa nih, tapi belum sampai 3 bulan. Jadi setelah radioterapi itu sel kanker itu bisa masuk ke fase senescence. Senescence itu adalah sel itu kehilangan kemampuan reproduksi, tapi dia masih hidup. Jadi dia nunggu waktu sampai mati. Jadi 3 bulan pasca radioterapi itu sel kanker itu masih bisa menyusut. Jadi kita selalu CT evaluasinya itu 3 bulan pasca radioterapi. Jadi setelah dipantau hasil evaluasinya 3 bulan, nanti lihat dulu situasi ya. Coba modalitas yang lain dulu, baru masuk radioterapi. Kalau terpaksa radioterapi di bawah 1 tahun, hitung dosis dulu. Baru bisa dijawab apakah bisa reiradiasi lebih cepat. Itu satu. Udah ya? Dia Dr. Yopi ya. Baik dok, masuk ke pertanyaan kedua dari Dr. Yopi tadi dok. Apakah dengan radioterapi itu bisa merusak saraf pada radiasi radiasi CA parotis dok? Yang awalnya tidak ada, menjadi ada itu pada kasus post-op total parotirektomi. Tadi sudah diceritakan ya. Salah, bukan yang ini. Ya, jadi efek samping radioterapi itu predictable, kita bisa hitung. Nah, sini ya, sini. Nah, kalau saraf pada parotis ya, saraf parotis itu masuk hitungan ganglion sel. Ini sangat kebal terhadap radioterapi. Biasanya kalau di perhitungan kita bisa hitung namanya toleransi dos 5/5 namanya. Toleransi dos 5/5 itu jika dia dapat dosis segitu, akan terjadi efek samping berat 5%. Kemungkinan 5% terjadi efek samping berat dalam 5 tahun. Jadi kita selalu berikan dosis di bawah toleransi dos 5/5. Untuk saraf, itu dia di bawah 80 Gray. Sedangkan biasanya untuk terapi yang konvensional untuk parotis, kita cuma kasih 70 Gray. Tapi apakah bisa menurun fungsinya? Bisa. Tapi hilang total karena radiasi dengan dosis 70 tidak terjadi, belum secara jenis ininya tidak terjadi. Kecuali kan radiasi itu ngasih kerusakan sel ya, Dr. Yopi ya. Kecuali sel sarafnya itu sudah injury di awal. Nah, injurinya bisa karena macam-macam ya. Injurinya bisa karena dari kansernya atau inflamasi pasca radiasi atau sudah terluka pasca operasi. Ditambah sama radiasi nambah injuri. Nah, mungkin setelah dari penambahan itu sel kansernya mati, barulah terjadi
gangguan sarafnya. Tapi kalau operasinya aman-aman saja, misalnya radiasinya 70 Gray, biasanya belum terjadi, masih di bawah toleransi dos 5/5. Itu terkait juga dengan reiradiasi tadi, Dr. Yopi. Kalau kita reiradiasi, kita nambah dosis lagi ke sel sarafnya. Jadi kita harus hitung penambahan ini, kita juga bisa hitung recovery ini udah berapa persen dalam waktu beberapa bulan itu. Kalau sisanya masih memungkinkan hitungan untuk reiradiasi, berarti kita bisa reiradiasi. Baik dok. Kemudian apakah benar dengan radiasi itu bisa meningkatkan vaskularisasi pada daerah atau area yang dilakukan radiasi dok? Meningkatkan, oh ya, mungkin maksudnya kalau habis dioperasi banyak berdarah ya, gitu ya? Habis radiasi ya, gitu ya? Benar Dr. Andika. Maksudnya kan ada pasien yang non operable atau non resectable. Jadi kita ambil pilihan pertama radiasi dulu, kayak contoh sering pada KSS lidah kan. Nah, rupanya setelah diradiasi dia mengecil, sehingga memungkinkan kita untuk masuk untuk wet excision. Nah, itu tuh benar nggak? Darahnya ya, dok? Darah agak banyak, gimana itu Dr. Andika? Berapa bulan dok dari radiasinya, operasinya? Ya seperti yang tadi Dr. Yanka bilang kan 3 bulan pasca radiasi kan masih mungkin nomor mengecil. Tapi paling kita melakukannya pada bulan ke-4 atau ke-5, kira-kira ini mungkin kita masuk. Nah itu kan sebaiknya kita lakukan wet excision sehingga tumornya benar-benar keangkat semua gitu. Ya, tapi jadi pertimbangannya perdarahan itu. Terima kasih Dr. Ya, jadi memang jadi kita harus bagi dulu kalau radioterapi itu efeknya ada yang akut, subakut, dan sebenarnya bukan akut subakut ya, early. Kemudian ada yang early itu dari sampai 2 minggu pasca radioterapi. Kemudian ada yang subakut itu 2 minggu sampai 2 bulan. Kemudian ada yang kronik itu atau late itu lebih dari 2 bulan. Nah, kalau yang masih di awal-awal di bawah 3 bulan itu biasanya masih efek inflamasi. Kalau inflamasi seiring berhilang inflamasinya akan berkurang. Nah, kita harus nilai dulu tanda-tanda inflamasinya masih ada enggak buat dari pasien. Tapi kalau saya baca-baca itu Dr. Yopi, terhadap luka operasi ya, radioterapi itu saya kurang paham juga ya, ini karena jurnal bedah waktu itu saya jurnal reading di stase bedah waktu itu. Waktu saya PPDS dulu saya ngajukan ini wound healing saat radioterapi. Wound healing saat radioterapi. Jadi luka operasi dengan radioterapi akan meningkatkan komplikasi grade 1 dan grade 2. Tapi tidak menambah frekuensi grade 3 dan 4. Berarti kemungkinan komplikasi beratnya tidak jauh berbeda antara yang diradiasi dengan tidak radiasi, tapi komplikasi ringannya kemungkinannya akan meningkat. Komplikasi meningkat. Jadi kalau di guideline yang dibaca, yang radioterapi tetap sebagai neoadjuvan tetap dilakukan, operasi setelahnya. Tapi memang lebih berdarah, dok. Oke, terima kasih Dr. Andika. Baik, terima kasih pada Dr. Yopi. Baik, dok, ada pertanyaan lagi dok dari penonton kita, dari Dr. Sondang, dok. Pertanyaannya yaitu pada pasien post-op wet excision dengan skin graft atau dengan flap, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan radiasi, dok? Dengan skin graft, jadi ini pertanyaan polemik, ini tidak ada jawaban pasti, Dr. Sondang ya. Yang pertama itu ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, setelah wet excision, dokter surgeonnya ini yakin enggak dengan marginnya? Yakin enggak maksudnya kalau kerjanya pede, maksudnya kan kita sedang, kalau dokter bedah ngerjakan kan tahu gitu ya. Oh, ini habis operasi kira-kira bersih nih. Ini habis operasi, oh bakal resiko tumbuh ini. Kalau rasanya ada resiko lokoregionalnya, kekambuhan lokalnya agak tinggi, maka kita akan cenderung percepat. Biasanya tunggu healingnya itu selesai dulu dalam 2 minggu. 2 minggu lah penundaan lebih. Untuk kasus-kasus yang resiko tinggi untuk tumbuh, dalam 2 minggu kita usahakan sudah diradiasi. Jadi kadang dengan benang jahitan masih ada, belum dilepas, itu udah diradiasi. Nah, kenapa? Karena
kalau hitungan dengan flap, dengan tumor masih ada di bawah, tentu prioritas karena tumor dulu. Karena kalau tumbuh lagi tumor di daluan dengan flapnya itu, maka flapnya akan mati. Matinya bukan karena radiasi, tapi karena tumor yang ada di bawah, nanti akan lepas sendiri. Akan gagal sendiri flapnya. Maka kita tentu prioritas habisin tumornya dulu. Tapi kalau resikonya rendah untuk rekurensi, kita bisa tunggu sampai 2 bulanan. 2 bulan, 3 bulan. Untuk kalau target kita untuk ngejar kosmetik dan perbaikan dari wound healingnya. Jadi kembali kepada risiko pertimbangan dari dokter bedahnya, apakah risiko kekambuhannya tinggi atau tidak. Jadi bisa dari rank 2 bulan sampai 4 bulanan. Ini ada di chat ini ya, Dika ya? Iya dok, kebetulan ada yang pertanyaan dari chat. Dika, pertanyaan terakhir dok yang dari chat sebelum kita pertanyaan langsung. Seperti yang tadi dokter paparkan, pada pasien yang unresectable dengan ukuran tumor yang besar bisa diberikan radioterapi definitif. Nah, bagaimana dengan angka survivalnya dok? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pasien yang diradiasi atau tidak? Jadi kalau unresectable, tumor-tumor yang harusnya dioperasi jadi unresectable, nggak ada yang bagus, dokter Sondang, karena bukan pilihan utama. Jadi kalau unresectable nih, pikirin ke radioterapi, itu jatuhnya sebenarnya adalah paliatif. Syukur-syukur kebetulan ada juga tuh yang jenis-jenis itu yang sangat respon pada radioterapi. Ada tuh. Kemarin saya ada dapat beberapa pasien yang tumornya CA-MAME ya, inoperable, besar sekali. Kami radiasi, itu complete respon, hilang semua. Hilang semua. Tapi sebagian besar itu cuma downstaging. Sebagian, kalau dia downstaging, dari inoperable jadi inoperable, dia dari tidak bisa dioperasi menjadi operasi, akhirnya bisa lanjut lagi, satu jatuhnya jadi neoadjuvan. Jadi saat darah radiasi itu kita kan ada 2 step itu, step regionalnya dulu, baru step boosternya. Nah pada step regionalnya kita akan nilai lagi, rasanya ini yang inoperable jadi operable, kita biasanya balikin lagi ke dokter bedah, ini bisa dioperasi enggak, dokter Yopi, dokter Sondang, dan bisa dioperasi. Kalau masih belum bisa operasi, kita lanjutkan booster. Nah, ke tengahnya lagi pasien akan berlanjut menjadi progresif. Ya. Itu. Tapi ada inoperable ini ada pilihan lagi. Pilihan lagi yang bisa dilakukan yang pertama itu adalah debulking. Karena prinsipnya radioterapi itu semakin kecil masa tumor semakin bagus responnya. Karena kalau tumor besar banyak yang hipoksia. Hipoksia itu agak resisten pada radioterapi. Jadi di REASCM kami juga sering melakukan itu tumornya besar, debulking dulu, tapi pasien sudah dijadwalkan sebelum debulking ke radioterapi. Jadi debulking, jahit, langsung radioterapi. Jadi kita nggak mikirin wound healingnya dulu. Wound healingnya dulu. Dan juga setelah kalau debulking kan motong tumor ya, pasti dia akan accelerated repopulasi. Jadi jarak antara operasi radiasi disingkat dan ready untuk kemoterapi. Bahkan kita setelah itu bisa kalau bisa kemoradiasi masuk. Karena kalau memotong tumor kan meningkatkan risiko penyebaran hematogen. Itu salah satu opsinya. Tapi pertimbangannya kembali kasus per kasus. Baik, terima kasih dok. Mungkin bagaimana dokter Sondang? Apakah ada yang ingin kembali? Apabila tidak ada, mungkin kepada rekan-rekan residen, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi diskusi kita pada pagi ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan residen? Ya, izin dokter Dika. Ya, silakan. Izin bertanya, dok. Dokter Al-Qadri. Tadi di bagian akhir penjelasan slide, tadi radioterapi juga bisa digunakan pada kasus-kasus benign tumor. Mungkin mohon penjelasannya lebih ini lagi dok tentang benign tumor untuk radioterapinya dok. Terima kasih. Baik, jadi benign tumor, ada yang radioterapi itu untuk benign tumor, ada yang non malignansi. Jadi
Kalau benign tumor kan hitungannya masih neoplasma ya, cuma dia low grade, grade rendah. Nah, prinsipnya adalah operasi nomor 1 dulu. Selagi dia operable, karena dia tidak menyebar, ya, tidak menyebar. Jadi operasi dulu. Kecuali lokasi-lokasinya inoperable. Contohnya meningioma nih. Kalau meningioma ada orbital dan masuk ke orbital ya, atau lokasinya yang deep yang tidak mungkin sama dokter bedah saraf untuk angkat ya, kita yang kerjakan. Kita yang kerjakan. Atau misalnya ini ada tumor apa nih? Misalnya lipoma ya, lipoma berulang, udah operasi tumbuh lagi, operasi tumbuh lagi, operasi tumbuh lagi ya. Nah, jadi untuk mengurangi angka rekurensinya, begitu selesai operasi lanjut sama radioterapi. Biasanya untuk tumor-tumornya, karena hitungannya masih neoplasma. Neoplasma, kita akan menurunkan lokal rekurensi. Jadi ada 2 kondisi itu, Al. Yang pertama, apakah tidak dioperasi? Yang kedua, apakah setelah dioperasi? Kalau tidak dioperasi, berarti radiasi saja menyinar tumor yang besar, tumor yang masih ada masanya tersebut. Untuk tumor jinak, efek radioterapi itu lambat. Jadi tumor jinaknya itu akan menyusut pelan-pelan dalam hitungan bulan dan tahun. Atau misalnya kalau tumor-tumor lesi dalam otak itu kita targetnya itu mungkin tidak perlu sampai mengecil, setidaknya tidak membesar deh. Kalau tidak membesar tidak ada penambahan klinis. Tapi kalau untuk kasus residif baiknya operasi dulu, baru lanjut radioterapi. Oke, itu untuk jinak, tumor jinak. Tapi yang satu lagi saya nggak tahu apa ini maksudnya, kejadian-kejadian pada non neoplasma. Contohnya keloid kan hitungan non neoplasma ya. Keloid itu juga 2. Yang pertama itu yang paling bagus itu adalah reseksi dulu dalam jarak 24 jam sampai 72 jam pasca reseksi radiasinya harus masuk. Ini hasil yang paling bagus saat ini karena kan jaringan keloid itu kan jaringan ikat ya. Jadi habis operasi saat wound healing di dalam rentang 24 jam sampai 72 jam sel-sel muda jaringan ikat itu baru datang di daerah lukanya itu. Di radiasi sel-sel mudanya itu respon terhadap radiasi. Jadi kita bisa bunuh dulu sel jaringan ikat yang berlebihan. Biasanya kalau kita operasi dengan jarak 24 sampai 72 jam pasca eksisi keloid, biasanya tidak tumbuh lagi. Ya. Dan dosisnya itu sedemikian rupa, jaringan ikatnya itu berkurang, tidak berlebihan, tapi masih cukup untuk healingnya. Jadi kita berikan radiasi dosis rendah. Kalau untuk yang vaskular, kelainan-kelainan vaskular seperti hemangioma misalnya, atau AVM. Nah tadi kan radioterapi meningkatkan jaringan fibrosit ya, penebalan. Jadi kapiler-kapiler itu akan menebal. Kalau yang AVM, kapiler-kapiler itu menebal, endotel itu menebal, nanti akan tertutup kapilernya itu. Kalau tertutup, berhenti pendarahannya. Kalau yang hemangioma tertutup, jadi konstriksi dia kan hilang warna-warna merahnya. Oke, mungkin itu. Dan biasanya pada yang non keganasan itu salah satu alternatif pengobatan. Biasanya kan banyak pengobatan-pengobatan yang lainnya. Jadi sebagai pilihan saja di pasien kalau alternatif lain tidak bisa dilakukan. Baik. Bagaimana Dr. Al-Qadri? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Baik. Ya, terima kasih pada Dr. Al-Qadri atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan terakhir pada rekan-rekan residen, apakah ada yang masih ingin bertanya? Bagaimana rekan-rekan residen, apakah masih ada yang bertanya? Kalau dari saya terakhir boleh? Oh iya, boleh dong. Silakan Dr. Yobi. Dr. Andika ingin nanya, ada kasus ini pasien yang pasca AMRM dilakukan radiasi pada bed payudara sama aksila kanan. Kemudian kasusnya muncul lagi di kontralateral dari payudara tersebut, namun dilakukan mastektomi dengan limfadenektomi karena pertimbangan risiko limfedem pada pasien. Nah, pertanyaan saya,
apakah boleh dilakukan radiasi pada aksila kontralateral atau harus ada jarak? Bagaimana Dr. Andika? Terima kasih. Jadi istilahnya kan prinsipnya sama tuh ya, nambah radiasi lagi ya. Nambah radiasi tapi pada regio yang berbeda. Iya betul, pada satu tubuh. Jadi biasanya kalau radiasi itu efeknya hanya di region yang diradiasi. Jadi kalau relokasi berbeda, biasanya kita hitung baru itu new. Jadi kita bisa berikan baru. Cuma masalahnya kan parunya bersebelahan berdekatan. Jadi kita akan tetap hitung dosis paru sama dosis jantungnya dari yang sebelah. Tapi biasanya kalau untuk payudara yang bilateral, misalnya yang dari sebelah ke sebelahnya lagi, itu masih bisa dok, karena dihitung kasus yang berbeda, dianggap pasien baru itu. Pasien baru. Kalau yang teknik kita di RS Unan dengan teknik canggih sekarang, kalau kanan sama kiri itu masih efek sampingnya masih tolerable, itu enggak ada masalah. Oke. Terus ada satu lagi nih kasus di kita nih sekarang untuk kasus-kasus kanker pada kelenjar liur itu sangat problem ya, karena secara kasus kita sering mendapatkan pada kasus-kasus yang late case dan yang non resectable, sementara secara jurnal dibilangnya kanker kelenjar liur itu tidak cukup bagus responnya terhadap neoadjuvant kemoterapi gitu. Nah, seperti tadi yang Dr. Andika jelaskan kan, kita lakukan debulking, kemudian lakukan radioterapi, itu kayaknya satu pilihan gitu kan. Nah, jadi berarti ini masuk nggak, maksud saya timing kita melakukan radioterapi berarti di bawah 2 minggu dong berarti Dr. Andika ya. Karena saya takutnya pasien-pasien yang kita debulking ini karena menunggu jadwal terlalu lama jaraknya dengan radioterapi, malah dia bertambah besar daripada yang kita ada bulking gitu. Jadi di bawah 2 minggu harus masuk ya Dr. Andika ya? Sebaiknya dokter. Jadi ada banyak juga sih sebenarnya dapat rujukan dari bedah dari M. Jamil, parotis pasca debulking ya. Dari Prof. Uco juga banyak itu dapat. Pengalaman kita dapatnya, biasanya Prof itu ngabarin sebelum operasi. Oh, berarti di konsul sebelum dikabarin operasi saat-saat antrian sedang panjang ya. Dia ada zaman-zamannya itu Dr. Yofi. Kita ada masa-masa antrian cuma 2 minggu. Oh ini pasien. Kalau kita pasien debulking pasti prioritas masuk antrian. Cuma kalau antrian sedang panjang agak susah masukin prioritas. Biasanya dikabari sebelumnya. Nah, ada kasus-kasus yang dikirimkan agak lebih lama nunggu lukanya sembuh dulu. Tentu kan pertimbangan dari dokter bedah ini. Luka jahitannya banyak komplikasi atau tidak. Kalau rasanya aman-aman saja, ini bisa dipercepat nih. Ya, tapi ini bakal resiko apakah kebersihan luka operasi atau healingnya lambat atau bagaimana, itu kan pertimbangan dari dokter bedah. Jadi yang kita timbang itu seberapa cepat tumornya tumbuh, itu kan berdasarkan jenis PA dan pertumbuhannya. Yang kedua adalah healingnya. Kalau rasanya aman, tumornya tumbuh cepat, percepat mulai radiasinya. Kita pernah yang 2 minggu itu rasanya merah lukanya memang agak lebih lama ya. Lebih lama sampai minggu ke-3 ke-4, tapi tidak mengganggu buat pasien. Selesai radiasi sudah sembuh juga. Jadi ibaratnya tadi healingnya lebih lama. Oke, terima kasih Dr. Andika. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pada Dr. Yopi. Mungkin apabila tidak ada lagi pertanyaan hubungan dengan waktu juga, mungkin bisa kita tutup kegiatan kita pada pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Randika, spesialis onkologi radiasi, yang telah memberikan materi, memberikan ilmunya kepada kita pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Prodi, mungkin dari Dr. Rizky. Izin dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Randika Rafli. Kalau panggilan sayangnya Dr. Bubuy ini ya, Dr. Rafli. Ya, kami dari Prodi sangat mengucapkan terima kasih Dr. Randika sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, berbagi ilmu kepada PPDS kita, sangat bermanfaat sekali dok. Jangankan PPDS, saya juga banyak dapat ilmu pagi ini.
dari banyak sekali perkembangan di onkologi radiasi untuk kasus-kasus bedah. Kami mengucapkan terima kasih, semoga menjadi amal jariah bagi Dr. Radhika ilmu yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Dan juga jangan bosan-bosan, nanti akan kami ganggu lagi. Mungkin banyak topik-topik yang lebih menarik dan lebih spesifik ya untuk pengetahuan bagi dokter bedah untuk onkologi radiasi. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Ya dok, radioterapi sama bedah tuh kawan narik. Makanya, Igo tunggu sajarang namanya tuh mah. Ya, terima kasih banyak ya, Dr. Bubu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yopi, terima kasih Dr. Yopi. Ya, Dr. Rizky. Ini tadi Dr. Bubi nanya, ini kegiatannya bagus banget. Ya, ini saya bilang ini inovasi terbaru dari SPS dan KPS baru. Udah 1 tahun. Ya, manfaat dok, lebih sehat daripada kalau kan. Terima kasih banyak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Rizky. Baik, berhubung waktu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika. Terima kasih ya dok, semua izin lead ya. Terima kasih ya dok. Ya, terima kasih dok. Semuanya, assalamualaikum. Dr. Bubuy. Terima kasih moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.